Perkenalkan, nama saya Ibu Romalda Adriana Ufa SPD, Guru Ekonomi dari SMA Negeri 2 Kifa Manano, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam dan bahagia buat pendidik dan peserta didik di mana saja berada. Di sini saya akan membawakan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Ada 4 indikator yang dipelajari dalam materi ini adalah pertama, menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi. Kedua, menjelaskan fungsi persamaan dasar akuntansi. Ketiga, mengidentifikasikan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Keempat, mengidentifikasikan bentuk persamaan dasar akuntansi. Indikator pertama tentang persamaan dasar akuntansi. Perlu kita ketahui bahwa persamaan dasar akuntansi merupakan suatu perhitungan yang akan mempengaruhi harta, utang, serta modal yang dimiliki suatu perusahaan. Jadi, ketiga akun ini saling mempengaruhi. Bisa harta bertambah, utang bertambah, dan juga modal bertambah ataupun sebaliknya. Perlu kita ketahui bahwa harta merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan di masa depan yang manfaat ekonominya dari sumber yang diharapkan dan akan diperoleh dari perusahaan. Adapun juga penggolongan macam-macam harta. Di sini dikenal ada yang pertama harta lancar, terdiri dari kas, piutang usaha, surat-surat berharga, perlengkapan, beban dibayar di muka, dan piutang usaha, ataupun juga persediaan barang. Yang kedua, investasi jangka panjang, terdiri dari saham dan obligasi, serta surat-surat berharga. Yang ketiga, harta atau aset tetap, itu terdiri dari tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Yang keempat disebut investasi tak berwujud, yakni hak paten, franchise, hak cipta, waralaba, dan goodwill. Unsur persamaan dasar akuntansi yang kedua ada utang atau liabilitas. Merupakan tanggung jawab perusahaan pada saat ini yang muncul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Utang sering juga disebut dengan kewajiban. Jadi itu tugas ke perusahaan harus diselesaikan untuk melunasi segala transaksi yang termasuk dalam utang atau liabilitas. Utang di sini terdiri dari 3 bagian. Pertama, uang muka pembayaran. Kedua, biaya yang masih harus dibayar. Ketiga, utang usaha. Perlu dapat dipahami bahwa uang muka pembayaran itu bisa seperti pendapatan diterima di muka. Jadi, walaupun sudah terima tetapi dikatakan utang karena belum sampai waktunya pelanggan atau konsumen sudah melakukan pembayaran akan suatu barang atau jasa. Yang kedua, biaya yang masih harus dibayar. Dalam satu periode akuntansi mungkin ada penundaan pembayaran biaya, maka munculnya utang. Dan yang ketiga juga utang usaha. Bisa terjadi juga ada transaksi utang yang belum dibayar oleh pihak perusahaan, maka terjadilah utang. Sekarang kita lanjut ke unsur persamaan dasar akuntansi yang ketiga, yakni modal. Perlu juga kita ketahui bahwa modal adalah sisa kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi liabilitas.
Jadi modal pemilik itu dapat diketahui jika harta dikurangi segala utang atau kewajiban. Akhirnya di sini kita juga kenal yang namanya bentuk persamaan dasar akuntansi. Ada dua sisi di mana harta itu di sebelah kiri yang sering juga biasa digolongkan dari aktiva, sedangkan utang dan modal itu digolongkan pada pasiva yang ada di sebelah kanan. Jadi pada materi kita kali ini hanya diperkenalkan saja dulu bentuknya, bahwa ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, yang dalam penyelesaian persamaan dasar akuntansi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi akan kita lihat contoh perhitungan persamaan dasar akuntansi pada video berikutnya. Akhirnya diucapkan terima kasih.